على معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين كلهم زوج له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ganjel kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtarim wa alim ulama para kiai sepuh pada saat kita muliakan. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokahipun para alim ulama. Sohibul bait Bapak Lan Sipalan sekeluargi Bapak Arif ya, mungkin sedaya hajatipun kita Gusti Allah, sedaya kerupekane dibuka kali Gusti Allah, diparingi sedaya bener kita, diparingi jenjang rezekine, dimudahkan sedaya urusane lan diparingi kuat iman islami saged istiqomah ibadah Gusti Allah. Para rawuh sedaya kang mulya, niki beberapa atau akhir-akhir ini sering terjadi bunuh diri. Mirang mboten? Nggih, mirang ya. Usum punya apa belajarnya saking pengalaman ya, ngono aku yang ini apa piye. Ada 7 atau berapa yang saya tahu itu. Yang 2 hari yang lalu malah di Ngasem, masih muda SMP gantung diri di gudangnya masjid. Coba bayangkan Pak. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Masya Allah, ini ada yang juga nyemplung nih kali. Belum lama ini di dekat apa ya, mana itu dekat Mojokerto Kandang. Iya, Cangar ya. Ketahuan gak sidul, tapi sudah terjadi. Yang ketiga ketahuan.
Itu istilahnya orang sekarang itu menyebutnya depresi. Depresi karena kena berbagai masalah, cobaan hidup, atau bilangnya dia mengatakan stres ya sampai segitunya. Maka hal ini harus kita sikapi, harus kita sadari bahwa mempercepat mati atau bunuh diri itu bukan solusi, bukan jalan. Karena kita meyakini bahwa sebagai orang yang beriman itu setelah hidup itu akan ada hidup lagi. Nah, pintunya untuk hidup lagi yang lebih baik itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka harus sebaik-baiknya kita jaga diri kita supaya bisa matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, stres ini kerap melanda manusia ya, baik tua maupun muda, semua bisa kena stres ya, bisa sama. Tapi miskin kaya juga bisa kena stres. Apa penyebabnya? Macam-macam. Terlalu sibuk kerja bisa stres, nganggur kesuwen ya, nganggur terlalu lama juga bisa stres. Iya. Terlalu oleh pekerjaan akeh yo mumet, gak duwe pekerjaan yo mumet. Terus duwe pacar ya, kekasih main gila kan? Bisa stres tuh, frustasi, terus diewangi tumbas skincare diragati macem-macem, tapi tiba-tiba bersama yang lain. Kenakalan remaja juga bikin stres, itu macam-macam stres. Nah, obatnya nopo? Stres. Obatnya iman dan takwa serta mensyukuri apa adanya. Pasti tak ada stres. Gak ada kalau memang satu gadai iman, kali takwa, terus gelem syukur apa onone, apa adanya. Nah, iman ini satu, iman itu perlu terus kita tingkatkan. Jadi kudu misalkan ada masalah cobaan ini harus diyakini bahwa ini datangnya dari Allah, dan yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita sudah sering baca dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir niku, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kudu yakin. Nek yakin ning dawuh pangeran ngeten, mesti masalah yang kita hadapi itu pasti bisa diatasi. Itu pasti. Ya. Harus yakin. Kalau nggak yakin, ketoke kena masalah ini ketoke awak dhewe sing paling paling rugi, paling berat. Padahal ada yang lebih berat dari itu. Cuman karena sempit, ya tidak bisa lapang dada, akhirnya seperti itu. Maka iman satu harus bisa ditingkatkan ya, terus takwanya juga ditingkatkan. Nah, di antara wujud iman bisa ini semua takdir Allah, itu jiwanya ini itu bisa merasa lapang dada bahwa masalah itu kecil. Masalah itu kecil, yang membuat besar itu kadang kitanya sendiri. Contohnya ngeten gampang lapang dada niku. Seperti kita berada di lapangan. Sumerep di lapangan nggih. Terus ning tengah lapangan awak dhewe lungguh, ning pojok kono enek apa ya? Tikus, ada tikus atau sing lanang sing gedhe apa wong lanang. Kene sing medeni.
Ya, ada tikus atau ada babi atau ada harimau gitu ya, ada kucing yang jauh di pojok sana. Tikus yang biasanya di masyarakat biasanya tikus itu, ini kita duduk di tengah lapangan ada tikus tuh ya biasa saja, nggak merasa terganggu. Padahal itu kalau bagi orang yang takut tikus langsung melayu itu, kelihatan mana tikus langsung ngalih. Ini bagusnya ngalih kadang ya. Tapi bagi yang lapang dada biasa ngono ae, nggak takut. Itu bagi yang lapang dada. Tapi kalau yang sempit itu bayangannya bukan di dalam lapangan. Kita itu seperti berada di kamar mandi. Nah, kita bayangkan ada di kamar mandi, ukurannya 1 meter. Terus enek tikus, gedenya sak kucing. Kira-kira begitu. Us mumet, gelisah. Nah, ini padahal kecoa saya kok tikus ya, kecoa loh kadang medeni. Padahal kecoa namun lewat itu langsung kaget. Kenapa? Karena tempatnya sempit. Gambarannya orang yang sempit itu gitu. Ada masalah kecil itu bisa jadi besar, bisa susah. Tapi kalau kita lapang dada, ada masalah, ini mesti pasti kok ini solusi nih. Ya, masalah itu sakit mesti kok bisa diudari. Pasti ada jalan keluarnya. Wong dunia ini tidak seluas daun kelor, harusnya seperti itu. Bisa mencari curhat dengan cari saran, insya Allah nanti ada. Asalkan imannya kuat itu pasti bisa. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Sering nyembah datang Gusti Allah, sering eling datang Gusti Allah. Makanya dawuh Gusti Allah niku fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Kalau kamu ingat, ya aku juga ingat. Ya awak dhewe enggak ingat ya dilupakan. Nah, supaya kita sering diingat Allah, sering dapat nikmat Allah, diperhatikan, dijauhkan dari masalah, kitanya juga harus dengan ingat-ingat kepada banyak ingat kepada Allah. Dzikra katsira. Ditambah lagi kita juga harus meminta tolong. Ketakwaan itu ditingkatkan diantaranya dengan banyak selain berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah. Kita yakin dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, akan tenang hatinya, jauh dari kesusahan. Yakin ya, kalau orang yang gampang susah, gampang stres niku diantara faktornya kita tuh kurang zikrullah ya, kurang nyebut namanya Gusti Allah. Yakin aku. Kalau kita sering, setan tuh pergi. Kita baca bismillah, kita sering baca alhamdulillah, kita sering baca subhanallah. Itu jauh tuh godaan seperti itu tuh. Terbesit pengen bunuh diri aja nggak ada. Tapi bagi orang yang stres, yang kosong, yang sering lupa pada Allah, dapat godaan sedikit, ada pemantik sedikit aja bisa terpengaruh. Apalagi itu ada medsos koyo yang ini, kayak dicontoh malahan. Akhirnya seperti itu, tidak kuat menghadapi masalah, kira menurut dia dengan mengakhir hidup selesai masalah, padahal di sana nanti ada masalah yang lebih rumit, menghadapi alam kubur itu lebih susah. Makanya di dalam surat Yasin ya, kita yang sering kita baca di akhirnya biasanya kalau yang didoakan di sini sebutkan subhanal mufarrizi angkulli mahmum, maha suci Allah zat yang membuka ya, mengudari setiap kesusahan. Jadi maca Yasin di antara fadilah itu iso ngilangin kesusahan. Misalkan ada yang bunuh diri, coba aja diteliti. Melok Yasinan boten namanya. Sing terdekat umpami dijajal ya, jajal. Penelitian itu loh maksudnya. Umpami kok ning paku yang bunuh diri, terus cek, ya, tanya-tanya. Melok jamiahan boten, melok Yasinan boten. Insyaallah kalau tenanan melok Yasinan gitu, setelah susah itu apa ya? Meskipun sama susahnya, si A sing Yasinan entok kesusahan yang sama dengan si B yang enggak melok Yasin kesusahan yang sama, rasa beratnya berbeda. Kenapa? Karena yang satu ditolong Allah,
yang satu tidak. Dapat susah begitu. Makanya berat tidaknya masalah itu bukan masalahnya, tapi dapat pertolongan Allah atau tidak. Kalau dapat pertolongan Allah sebesar apapun, sampai rumah ambruk, kebakaran, macam-macam lah, sampai kerugiannya berjuta-juta, itu dianggap enteng. Nyapa kok enteng? Atine ditulung Gusti Allah. Makanya wonten dawuh wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Terkena masalah itu sabar, iman bahwa ini masalah dari Allah, terus sholat, ya kan? Tadi ketakwaan itu dengan sholat. Dengan sholat kita tumpahkan masalah kepada Allah. Nanti kita minta sama Allah untuk diberi jalan keluar. Dan yang terakhir niku napa mensyukuri apa adanya. Yang ada ini rezeki saking Gusti Allah. Kita dapat air putih ini, dapat baju godhong ini. Ya, ini ki rezeki saking Gusti Allah. Kita nggak bisa meskipun usaha yasina mbok menongko entok teh hangat umpamane utawa kok entok celup air mineral. Ternyata enggak, Allah itu takdirnya gitu. Nah, takdir ini loh yang ada di tangan yang sudah beri Allah, berarti itulah bagian kita. Enggak, orang yang gampang kena masalah, gampang susah itu enggak mampu mensyukuri yang ada, terus bingung dengan apa yang belum terjadi. Misalkan kok metu kok ini, jangan-jangan ada ini, nanti gini, nanti besok gimana. Nah, cemas dengan sesuatu yang enggak jelas itu tandanya orang yang apa ya? Yang kurang bersyukur, ya. Jadi akhirnya gampang stres. Kalau kita mudah menerima takdir saking Gusti Allah, nanti kita lapang, ya, gampang lapang, gampang jumbar. Akhirnya ketika ada masalah sebesar apapun, yakin masalah itu enggak ada yang besar. Kalau dapat pertolongan Allah, enggak ada yang sulit. Tadinya kita enggak punya rumah jadi punya rumah, gitu. Dulu enggak punya motor, beli motor kayak abot. Saiki anaknya telu yuk motornya telu. Nggih, omah kaya biasa. Saiki gampang gawe omah, begitu bangun langsung jadi bagus. Kaya wis lah. Insyaallah kalau kita menjeda ya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, pasti ada jalannya. Jadi ketika ada masalah menimpa, satu, dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan, jangan dipendam sendiri. Kalau imannya kuat, bisa stres nih. Gak apa-apa kalau ada saudara kita curhat, dengarkan sampai habis. Karena bisa saja, atau anak kita, mungkin ya, anak kita curhat, ngaduin masalah, dengarkan sampai habis. Itu akan secara psikologi akan mengurangi beban, ya. Ojo sampai baru ngomong anak langsung disemprot. Ngonoe langsung tuh emosi yang tadinya mau keluar nggak jadi, itu akan bisa membuat berat masalah bagi anak tersebut. Akhirnya opo-opo malas dan bisa ada dampak negatif yang tidak kita sangka-sangka sebagai orang tua. Makanya sekarang nggak tahu ya, mungkin diantaranya itu pengaruh medsos itu. Jadi masih muda itu kayak pendek banget gitu. Itu di Ngasem ya, dekat di masjid malah ya, di gudang masjid itu bunuh diri dengan gantung. Ya, naudzubillah. Semoga ini tidak terjadi pada kita, keluarga kita semuanya, khususnya desa semen atau semuanya muslimin muslimat ya. Semoga musibah atau wabah atau semacam depresi ini sempat dihilangkan Allah, diangkat oleh Allah, sehingga kita semuanya dan orang-orang Islam semuanya diberi ketenangan hati, diberi ketenangan dalam beribadah, dalam berusaha, dan juga bisa istiqomah ibadah sehingga nanti bisa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mugi-mugi wonten manfaate ngapunten bilih kata lepate. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim